وبالإسناد الذي يتصل إلى المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-30 An Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaih, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha, faman tarakaha kullaha akhadaha kullaha, wa man akhadaha kullaha tarakaha kullaha, fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha. Imam Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, meninggalkan dunia seluruhnya itu berarti mengambil akhirat seluruhnya. Barang siapa telah dapat meninggalkan dunia seluruhnya, maka ia telah mengambil akhirat seluruhnya. Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia meninggalkan akhirat seluruhnya. Mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia itu berarti mengambil akhirat. Nah, jadi bahasa beliau tuh dibolak-balik, ya. Yang pada intinya adalah sama. Paling-paling yang perlu kita pahami dengan istilah dunia dan dengan istilah akhirat itu. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu bahasa dunia itu bisa diartikan ini sesuatu dunia ini, boleh jadi itu isinya harta benda, boleh jadi isinya pangkat jabatan, boleh jadi isinya adalah wanita atau pria, pasangan hidup, anak, segala macam. Nah, cuman harus di garis bawahi dunia yang mana yang dikehendaki dalam permasalahan ini, dunia yang melalaikan atau dunia yang tidak dijadikan fasilitas akhirat. Sehingga apabila dunia yang disebutkan tadi tidak melalaikan, itu tidak dikategorikan dunia di sini. Atau dunia yang kita jadikan fasilitas untuk tabungan di akhirat, itu pun juga tidak dimasukkan dalam kategori dunia di sini. Nah, sehingga kita akan bisa paham bahwa bahasa beliau tadi meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Artinya meninggalkan dunia yang melalaikan kita kepada Allah, atau dunia yang tidak kita jadikan tabungan kita ke akhirat. Nah, meninggalkan dunia itu seluruhnya itu berarti sama dengan kita mengambil akhirat seluruhnya. Kalau ada bahagian dunia yang melalaikan atau tidak untuk kepentingan akhirat kita ambil, maka seberapa kadar kita ambil itu, itulah sisanya untuk akhirat. Kalau saya boleh ambil contoh tuh seperti banyu gelas yang ada di hadapan kita masing-masing. Jadi umpama kita gambarkan airnya itu, yang ada airnya itu adalah seperti dunia. Nah, seberapa banyak airnya itu, sisa menuju penuh itulah akhiratnya. Jadi kalau dunia itu kita gambarkan airnya, nah yang kosong itu akhiratnya. Semakin banyak airnya, semakin sedikit akhiratnya. Nah, semakin kosong air itu habis di gelas itu, berarti semakin penuh akhiratnya. Seakan-akan begitu, ya. Jadi ingat aja seperti yang kode yang disebutkan tadi. Jangan sampai nanti kita seakan-akan memvonis ada orang kaya, wah pasti pecinta dunia. Belum tentu. Kalau kekayaannya digunakannya untuk kepentingan akhirat, ya misalnya sedekah, infak, bantu orang, nolong orang segala macam, itu tidak lagi dianggap bahagian daripada dunia yang tidak bagus tuh, ya. Atau dunia itu maksudnya kekayaan dia itu sugih, tapi kesugihannya sama sekali tidak mengganggu hubungannya kepada Allah. Di saat dia sholat, dia bisa khusyuk, tidak paksa, tidak sampai terpikir-pikir dengan kekayaannya itu. Nah, itu bagus juga, walaupun dia diliputi atau dipenuhi dengan dunia. Tapi kalau sampai kita sholat, di dalam sholat kita itu jelas-jelas terpikir duit kita, terpikir pekerjaan kita, terpikir pasangan kita,
terpikir HP kita, apa saja yang bisa mengganggu hubungan kita kepada Allah tadi. Nah, itu sebenarnya dunia itu tadi, ya, yang harus dihindari. Jadi kalau cuma sekedar kita diliputi kemewahan dunia tapi sama sekali tidak mengganggu kita, bahkan justru kita jadikan sebagai fasilitas untuk menjadi tabungan kita di akhirat nanti, itu malah bagus. Nah, begitulah keadaan para kekasih-kekasih Allah yang memang diberikan kelebihan harta. Banyak kekasih-kekasih Allah yang sugih-sugih macam Abah Guru Sekumpul. Namun kita berbaik sangka itu cuman zahirnya saja beliau dipenuhi dengan dunia, tapi dunianya itu tidak sampai mengganggu hubungan beliau kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga kalau seandainya kita itu dibalik pemahaman tadi, jangan sampai salah paham pula. Berarti kalau ada orang susah, bajunya lusuh, ya pokoknya tidak mau istilahnya kemewahan hidup, semua serba tampilannya kayak hidup kekurangan, lalu pasti kita katakan dia zuhud. Belum tentu juga. Nah, banyak orang yang tampilan hidup kayak kekurangan, tapi justru hatinya dipenuhi dengan yang namanya dunia. Hatinya dipenuhi dengan keinginan punya tadi tuh, ingin dapat, ingin memiliki, tapi tidak bisa-bisa. Wah, itu sebenarnya pencinta dunia sejati itu. Walaupun tampilan yang memperlihatkan kekurangan, istilahnya begitu. Jadi arahnya cinta tuh pasti ada di dalam hati. Sebagaimana zuhud itu adalah amal hati. Jadi yang sebenarnya tahu mendeteksi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tampilan itu banyak mengecoh, ya. Nah, keterangan Imam Yahya bin Mu'adz, nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz. Ad-dunya wal akhiratu qad-darataini. Betul ya? Dunia dan akhirat bagaikan dua istri yang dimadu. Ada orang punya dua bini nih. Bagaikan dua istri. Ya, orang punya dua istri. Nah, maksudnya adalah kalau kita seberapa kadar kita cinta pada istri yang satu, maka segitulah kurangnya untuk istri yang lain. Seakan-akan begitu. Kalau nih kita katakanlah cinta kita kepada istri yang pertama itu 70%, maka mestinya tuh sisanya tuh ke istri yang kedua. Susah mencari istri pertama 100%, istri kedua 100% juga. Wah, payah nyarinya. Ya, payah. Nah, jadi kebanyakan tuh justru kalau memang betul-betul punya bini dua nih, ini justru yang terbanyak bini kedua yang dapat. Biasanya begitu. Ini nak dicontohkan, tidak ada yang punya bini dua di sini, jadi alhamdulillah selamat semua. Ya. Waduh. Yang jomblo malah banyak ya, satu ya. Nah, bila cinta akan dunia berarti benci akan akhirat. Bila cinta akan akhirat berarti benci akan dunia. Dan yang dimaksud dengan dunia adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, itu tadi yang saya maksudkan dengan kata-kata yang tidak dijadikan perbekalan untuk akhirat. Kalau dia sudah menjadi perbekalan akhirat, itu tidak lagi dianggap dunia, yang maksudnya dunia yang tidak baik. Jadi baik maksudnya, ya. Fahubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya wa bughdud dunya bisababi hubbil akhirati. Cinta akan akhirat merupakan sebab berpalingnya manusia dari dunia. Dari cinta dunia itu maksudnya. Sedangkan benci akan dunia disebabkan mencintai akhirat. Nah, itu tinggal dibalik-balik aja macam di atas tadi. Intinya kayak gitulah, ya. Jadi sekali lagi, dunia itu kita tidak dilarang memilikinya. Sebanyak-banyak apapun dunia itu, yang dilarang itu mencintainya. Nah, dan yang dilarang itu seperti tadi, mencintai dunia itu. Lalu bagaimana sikap kita untuk memilihnya? Kita rasakan sendiri. Nah, sekarang nyamannya kalau nak merasakan sendiri, coba kita rasakan sendiri
macam mana hubungan kita kepada Allah kita bandingkan antara kita berduit dengan tidak berduit. Itu aja dulu. Kalau kita rasa-rasa dapat tenang, ini saat berduit nih, saat duit banyak, hati tenang. Yang dimaksud hati tenang nih, ibadah kita normal. Sholat 5 waktu terjaga, bahkan berjamaah, hadir ke majelis taklim. Pokoknya bagus lah. Kita dengan banyaknya duit tadi, stabil ibadah kita kepada Allah. Bagus hubungan kepada Allah Ta'ala. Sekali giliran duit agak bokek, nah mulai beguyang. Nggak suah lagi nongol di majelis. Misal, sembahyang mulai amburadul, malah bisa ada sembahyang, sibuk mikirin duit itu aja. Nah, berarti kita nih tipe orang yang bagus berduit. Tapi jangan salah, nggak mesti semua orang kayak begitu. Ada tipe orang di saat tak ada berduit malah stabil. Hidup sederhana, bahkan jadi kekurangan, malah dekat sama Allah. Hadir ke majelis, sembahyang berjamaah terjaga, ngaji Quran terjaga, wirid terjaga. Kapan? Ketika dia hidupnya sederhana, bahkan kurang. Sekali mulai duit bertambah, nah mulai banyak program. Mulai kacau. Tidak ada lagi hadir ke majelis, sibuk haur ngurusi program kujuk sana kujuk sini tadi. Duit ada bang, soalnya. Ya, nah mulai sembahyang bisa pula tertinggal gara-gara sibuk mengurusi duit itu tadi. Nah, berarti tipe kita lebih bagus tipe berduit. Andaikan yang tadi keadaannya stabil di saat dianya sederhana bahkan kurang, berarti dia lebih bagus sederhana atau kurang. Kalau dilebihkan dia pasti hancur. Nah, makanya kita tidak bisa memaksakan keadaan sama antara satu dengan lain, karena dia pasti berbeda keadaan satu dengan yang lain itu. Sama kayak orang tuh tipe bekawan. Ada yang suka bekawan, dia stabil aja. Ada yang kalau dia ini hobinya nyendiri, malah sendirian. Kalau dia bekawan, dia muyak. Dia malah seakan-akan keberadaan kawan tuh jelas-jelas mengganggu dia gitu. Nah, itu berarti dia lebih bagus surangan. Sama kalau dibalik. Kalau bekawan agak aman sedikit malah. Kalau surangan malah bisa berbahaya. Nah, jadi tipenya macam mana itu tergantung keadaan masing-masing. Tapi secara umum ulama tuh kebanyakan memilih kalau ibarat tadi harta, beliau lebih senang itu ke arah kurang. Ya, artinya menengah ke bawah tuh lebih selamat. Kebanyakannya begitu. Sebagaimana tadi bekawan dengan tidak bekawan, walaupun sama sih sebenarnya. Tergantung tadi orangnya, tapi secara umum yang lebih selamat tuh yang tidak banyak bekawan. Itu lebih selamat biasanya. Kalau banyakkan gunjingi orang ida, ya, nengok-nengok yang dilarang ida. Kalau masih surangan masih gunjingi orang juga, nah berarti agak kena tuh. Iya. Bagi masuk kamar surangan, tapi ngoceh aja di dalam. Aja dah nih kata kawan nih. Nah. Makalah ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta az-zuhda. Qala bi thalathati asya'. Ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisan. Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Diriwayatkan dari Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu yang ditanya tentang apa yang membuatnya bisa mencapai tingkat zuhud. Nah, ini salah satu makom. Makom itu apa ya? Sebagaimana yang pernah saya jelaskan dulu, kayak undaan anak tangga. Bagi orang yang ingin berjalan menuju Allah Ta'ala, berjalan itu namanya suluk. Orangnya namanya salik. Nah, untuk bisa dia berjalan menuju Allah tuh dia melewati anak tangga. Anak tangga itu namanya makom. Nah, satu makom tuh taubat. Yang kedua namanya wara.
Yang ketiga namanya zuhud. Tidak akan bisa mencapai makom nih ke tingkatan yang lebih tinggi kecuali makom sebelumnya ditapak secara sempurna. Sebagaimana zuhud nih, tak akan bisa orang bisa mantap menapak di makom zuhud kecuali makom sebelumnya wara dia sudah sempurna. Sebagaimana orang tidak akan bisa menduduki makom wara, makom kedua, melainkan makom pertama taubat sudah sempurna. Nah, kalau dia berhasil menapak di makom ketiga zuhud ini, nanti akan dapat hadiah namanya khusyuk. Jadi apa yang dilakukannya dia akan bisa khusyuk. Kalau kita tidak napak di makam 1, makam 2, lalu kok kita berkeinginan dapat khusyuk, payah kata ulama. Makanya boleh tipe-tipe kita ini hampir dipastikan sembahyang kita tidak ada yang khusyuk. Kenapa? Karena boro-boro masuk ke makam ketiga yang hadiahnya khusyuk. Rata-rata kita yang hadir di sini makam pertama aja yang namanya taubat kita gagal. Makanya kita taubatnya masih balang kambingan, belum nasuha lagi. Kalau nasuha itu dia total, dohir batin, besar kecil, sengaja tak sengaja. Udah ada kesungguhannya. Kalau tipe kita nih, sebahagian ditaubati, sebahagian tidak. Sebagian masih istiqomah. Nah, istiqomah berbuat dosa maksudnya. Makanya ibadah kita tuh apa saja payah nak khusyuk. Walau dikhusuk-khusukkan, nampaknya cuman macam patung sembahyang, padahal mahayalnya maka kemana-mana lagi. Ya, kalau ngaji pun nampaknya cuman matanya melihat huruf-huruf tuh, tapi hati entah kemana-mana. Zikir sama aja. Nanti nih zikir nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, khusyuk tuh. Padahal entah-entah tuh yang ada di dalam hati itu. Ceklah nanti. Jadi berat untuk zuhud nih. Nah, lalu beliau ditanya, karena beliau tuh memang sudah menduduki makam zuhud tuh, apa yang membuat bisa mencapai tingkatan zuhud tuh? Kepada Imam Ibrahim bin Adham. Nah, beliau menjawabnya ada 3 perkara. Kata beliau bisa membuat aku bisa zuhud ini. Nah, kalau zuhud ini tadi apa? Yang halalnya dijauhi, asalkan melalaikan. Jadi kalau orang zuhud tuh udah ada lagi bermain haram, yang makruh tuh udah ada lagi. Yang halal itu sudah dijauhi, tapi dengan catatan yang halal ini melalaikan. Macam contohnya kita nih, HP ini kan perkara halal. Tapi kalau sawat HP ini mengganggu hubungan kita kepada Allah Ta'ala, itu dijauhi. Nah, kadang-kadang kan mohon maaf lahir batin ya, habis pengajian bermain HP menjelang tidur, ujungnya sampai tengah malam, subuhnya melalur. Jelas seperti HP ini mengganggunya. Nah, itu tidak mau lagi dia pakai HP ini, langsung dibuang. Nah, itu nanti kalau ada macam itu tolong beritahu saya kapan buangnya itu. Biar saya ngukurnya. Ya, maksud saya kasihkan kepada kawan-kawan yang tak berhapin. Insya Allah berisi semua ada. Masya Allah. Apa lagi misalnya? Banyak lah. Jadi yang makan. Makan kan perkara halal. Tapi kalau dianya banyak makannya sehingga memberatkan di ibadah, berarti mengganggu juga. Nah, makanya saya sering bilang tuh, kalau saya itu sebenarnya tipe makan saya itu tidak banyak. Sesuap cuma saya makan. Tidak ada sewancuh. Tapi sering ya. Nah, kenapa sering? Itu kalau suruh macamnya. Nah, 1, 2, nanti ada lagi nih. Biasanya hidangannya. Ya. Nah, tidak dicicipi. Tidak nyaman kita sama sahibul bait. Jadi harus dicicipi. Walau syurbatan sekalipun hanya satu hirupan. Ya. Kalau makanan walau lukmatan sekalipun 1 suapan. Jangan kita balasan ditawari ada hidangan di hadapan kita. Minta maaf aku sudah kenyang. Tidak ada badak. Ya, jadi harus dicicip. Walaupun hanya sedikit. Istilahnya seperti itu. Supaya apa? Senang hati sahibul bait. Apalagi kalau sahibul baitnya terkenal dengan orang-orang yang dermawan. Wah, tuh kalau bisa banyak-banyak mencicipinya. Sekuat yang kita mampu. Niatkan apa? Tadawi. Apa tadawi? Berobat. Nah, itu diamalkan ya sama aja beliau dia malah hantuk terus. Baik sangka ya. Insyaallah. Banyak betul cindera apa namanya itu? Lambang baju tuh. Masya Allah, luar biasa ketua kita nih. Tetap.
Lama beliau tidak kelihatannya, tidak masya Allah. Asik di alam malakut boleh, masya Allah. Hafiz mana Hafiznya? Nah, Hafiz malam ini hadir, tak biasa ada hadir, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah, amin, ya kan? Sekalinya minggu depan tidak hadir lagi. Lemah kawan. Oke. Apa tadi 3 perkara yang menyebabkan beliau bisa zuhud? Pertama, kata beliau, bahwa kubur itu menakutkan. Sedangkan saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Jadi seakan-akan tuh beliau terpikir kubur. Cuman lah nanti ya macam itu dah sudah orang terpikir akhirat sudah tuh. Akhirnya yang terjadi beliau berhimmat melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan beliau di alam kubur tuh. Itu pasti amal ibadah isinya. Nah, itulah membuat beliau itu zuhud, rajin beribadah tadinya. Ya. Nah, dan ibadah tuh yang paling penting tuh berkualitas. Dan ibadah tuh bisa berkualitas dengan sifat zuhud tadi. Karena kalau tidak dengan sifat zuhud tadi, mesti ibadah kita sebanyak apapun, selama apapun, hampir kurang kualitasnya. Contohnya gini. Kita ambil waktu 1 jam buat ngaji Quran. Ada orang nih baca ngaji Quran tuh sejam, dapat dianya 1 juz. Misal. Ya. Sedangkan ada si kok nih, sejam juga, tapi 3 ayat cuman. Si kok ini sejuz. Si kok ini 3 ayat. Kenapa nih yang si kok ini cuman 3 ayat? Rupanya ayat itu diulang-ulangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Betul gitu ya? Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Anggaplah itu ayatnya. Segitu cuman dia baca, tapi sejam. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Temenung dia mikir ayat itu tadi. Berarti aku ini kenapa lah setiap punya masalah buntu aja bawaannya. Oh, berarti aku ini tak ada bertakwa. Apa iya ya? Kayaknya iyalah. Kan takwa itu kan jalankan perintah dan jauhi larangan. Aku ini memang tipe orang yang perintah banyak masih tertinggal, ya kan? Larangan masih banyak terterjang-terjang. Makanya aku kalau dapat masalah tuh solusi pindah payah betul. Terus juga ini kepala mencari duit. Soalnya tadi Allah bilang kalau bertakwa maka akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Aku ini pindah payah betul rezeki rasanya. Ini mungkin gara-gara aku tidak bertakwa. Wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, kan bertawakal itu adalah sembari ikhtiar, bahwa hasbuh, Allah nanti akan mencukupkan. Oh, berarti aku nih harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah sembari berikhtiar. Hasil akhirnya serahkan bulat-bulat kepada Allah. Pasti Allah nanti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanku. Diulang-ulang ya sejam. Nah, ini lebih baik daripada yang tadi baca Quran sejuz, walaupun sesama sejam. Kenapa? Karena bisa jadi yang sejuz tadi cuma baca handar, tidak ada tadaburnya, tak ada perenungannya. Kira-kira seperti itu. Nah, beliau saking sibuk memikirkan kubur tuh macam mana nanti supaya bisa selamat, akhirnya beliau zuhud karena beliau sadar kubur tuh menakutkan. Macam mana tidak ada menakutkan? Nah, cobalah tes ke kuburan malam-malamnya. Gelap setengah mati, dan kita pasti akan masuk. Dan kita masuk pasti sendirian. Walaupun bahasanya kita sekarang punya istri, yang kemarin waktu awal-awal berkenalan berjanji sehidup semati. Ujarnya cuman, masuklah salam duluan, dan saat mau bininya ikut. Ya bang ya? Tidak ada mau kita. Satu, ya. Yang kedua, B, saya melihat perjalanan dari dunia ke akhirat itu sangat jauh.
sementara saya tidak punya bekal. Nah, sadar beliau bahwa nanti butuh bekal untuk bisa sampai ke akhirat supaya nyaman. Akhirnya sibuk beramal. Zuhud beliau. Nah, yang C, dan saya melihat kepada Allah yang maha perkasa mutlak sebagai hakim. Artinya nanti beliau menyadari bahwa nanti di mahkamah ilahiyah itu Allah yang akan menjadi hakimnya. Sedangkan saya tidak memiliki alasan. Nah, yang seakan-akan kalau Allah menghujah kita, kenapa kau begini, kenapa kau, apa alasan kita. Nah, sehingga daripada nanti beliau terpikir kepayahan mencari alasan, akhirnya beliau bermain cantik. Ya. Kan Allah akan menghujah kita dengan 4 nabi kan. Dan kita pasti masuk salah satunya. Apa yang melalaikan kita beribadah nih? Kekayaan kita dihujah sama Nabi Sulaiman. Sugihlah Nabi Sulaiman, kata Allah, hamba aku tidak ada pula dia lalai daripada kau. Kalau kita bilang apa ya Allah, aku beribadah karena melarat, hidup ini susah ya Allah. Nah, kata Allah, mana melarat kau dengan hamba aku Nabi Isa tuh, lebih lagi melarat dia tidak ada isi rumah, kemana-mana jalan nyeker, ya, perbakalan tidak ada. Macam kita ini, mohon maaf batin, semiskin-miskin kita kalau balik ke rumah kurang aja beras ada, kadang mie ada, sedus lagi kadang. Nah, jadi tidak bisa kita nak menghujah, istilahnya nak membuat alasan itu tidak bisa. Tetap akan menang Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian dari sini sebelum saya tutup ada pertanyaan. Saya izinkan untuk kita melakukan semacam dialog interaktif. Kalau memang saya bisa menjawab akan saya bantu. Kalau tidak ya mohon maaf lahir batin. Ya. Kan nantinya 4. Duanya belum. Oh, itu berarti penjelasan tambahan ya. Kalau apa namanya tuh? Kalau bala, kita disibukkan karena bala, itu nanti Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub kan sudah pernah dijelaskan, balaknya luar biasa. Betul kan? Nah, kalau apa lagi? Kalau raja, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ibaratnya gitu. Cukuplah tuh 4. Nabi Sulaiman, raja juga, sugih juga. Nah, sama. Mohon maaf ya, sebentar saya cek. Jadi saya bisa salah pula, saya ini manusia bang. Mahalul khata' wan nisyan. Masya Allah. Salam ya. Kalau orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman, ya. Kalau budak, nah budak ini dengan Nabi Yusuf, artinya sibuk melayani majikan. Ya, Nabi Yusuf kan pernah jadi budak kan. Kemudian kalau orang hamba yang diuji dengan penyakit, tadi dengan Nabi Ayub. Kalau orang-orang yang fakir dengan Nabi Isa alaihissalam. Tadi untuk budak tadi yang saya salah contoh, orang kaya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf itu dengan budak. Budak maksudnya adalah kalau kita tuh menjadi pelayan, menjadi pembantu, sehingga saking repotnya begawi tadi itu seakan-akan kita wani meninggalkan sholat. Nanti Allah akan menghujah kita dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun pernah dijadikan budak, tapi tetap beliau beribadah. Bahkan Nabi Yusuf itu termasuk kelebihannya adalah beliau jelas-jelas terfitnah hidupnya, difitnah, dituduh memperkosa tuh Siti Zulaikha, dan efeknya adalah beliau masuk penjara selama 7 tahun. Nah, jadi maksud saya
kali-kali saja kita nih dikasih cobaan hidup yang aslinya kita tuh tak ada salah, tapi kita tuh tertuduh dianggap salah, lalu kita tuh harus menerima hukuman. Nah maka bersabarlah, ikhlaskan diri kita, baik sangka kepada Allah dan ridho menerima tuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Jadi tidak ada beliau waktu itu memprotes, naik banding, aku tidak melakukan, ada. Beliau nikmati masuk penjara itu jelas-jelas padahal beliau tidak salah. Artinya dalam hidup ini kadang kita bisa seperti itu, mengalami kayak gitu, kita tidak salah tapi malah kita yang disalah-salahkan. Orang memfitnah kita, orang menyalahkan kita, tinggal dinikmati aja. Berarti bisa-bisa Allah mendudukkan kita seperti kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam tadi itu. Sabar gitu maksudnya, ya. Itu apa? Ingat tak pelajaran kita beberapa waktu yang lalu? Termasuk sifat-sifat kewalian itu adalah ihtimalul adza, yaitu harus bisa menanggung kejahatan orang lain. Jadi coba angkatlah tangan di sini, siapa yang betul-betul merasa tidak pernah dijahati orang? Ada tak kira-kira? Kalau tidak ada, berarti tidak ada berkedudukan. Ya, berarti orang level kelas bawah gitu. Kalau orang level kelas atas, dia akan merasakan gangguan orang gitu. Dan orang tuh tidak mesti orang jauh, kadang keluarga sendiri, ya, kadang kakak beradik. Nah, pokoknya ada aja tuh yang bakal menjahati kita. Nah, itu tinggal dinikmati saja. Jangan-jangan kita yang jahat malah ada. Nah, jadi dinikmati seperti tadi, itu biasa. Kalau dalam dunia perwalian tuh biasa. Kita akan sering mendapati para kekasih-kekasih Allah tuh hidupnya tersakiti gitu. Tapi hebatnya tidak mau balas. Hebatnya itu malah justru membai'i kepada orang yang menyakiti. Waktu lebih hebat gitu. Mudahan kita diberi sifat yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau masih bisa balas, nah turun level berarti. Apalagi sudah balas lebih sadis lagi, wah itu lebih gawat lagi. Makanya ada memang saya dengar tuh jamaah yang berprinsip aku tuh katanya kalau orang baik dengan aku lebih baik lagi sama orang tuh. Tapi kalau dia jahati aku lebih lagi. Wah iya dah iblis berarti. Dia mengadopsi sifat iblis itu. Ya, nah, tidak mau kalau orang mukmin kayak gitu. Contoh Eza, masya Allah. Ya. Eza lagi. Rindu saya betul. Lama tak ketemu nih memang, masya Allah. Anak-anak nyebut dia gitu. Masya Allah. Sehat dia. Nah ya. Tadi kan kalau kata makam kita melalui suluk namanya. Suluk namanya. Saya minta penjelasan kalau misalnya tentang suluk kan, suluknya bisa dari cara apa aja, atau kan saya pernah ada di Jepang suluknya kita mengikuti tarekat Qadiriyah. Oh bisa. Jalannya tuh apa selain itu ada lagi? Oh. Selain suluk maksudnya. Suluk itu dan maksudnya apa di dalam jalan? Macam mana saya menjelaskan dia? Siapapun yang ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, nah mau mendekat tuh namanya melewati jalan. Dan memang kita ini wajib melewati itu. Kenapa kita ini, kan begini nih, Allah tuh lebih dekat dari kita ketimbang urat leher kita sendiri. Saya ambil gambaran tuh kayak gini. Kalau sudah tahu Allah tuh maha dekat, sudah tahu Allah tuh maha melihat, sudah tahu Allah tuh maha menyaksikan, sudah tahu Allah tuh maha mendengar, tapi realita kenyataan kehidupan kita sehari-hari, kenapa kita masih merasa kayak Allah tuh udah ada? Dari mana bisa seperti itu? Nah, buktinya kita masih berani melanggar. Logikanya, nih, HP saya, berani tak pian mencuri HP nih? Kenapa? Karena saya ada. Betapa bodohnya orang yang mau mengambil HP ini sementara saya ada di sini. Maling bungol namanya. Nah, sekarang kita kiaskan dalam kehidupan kita. Kita berani meninggalkan sembahyang. Itu kan bodoh sekali. Karena secara tauhid ketika dia ditanya, yakin tak Allah melihat? Yakin? Yakin tak Allah menyaksikan? Yakin? Yakin tak Allah mengetahui? Yakin? Kenapa kau berani meninggalkan sembahyang? Di saat aku meninggalkan sembahyang tadi aku merasa Allah tuh tak ada melihat.
Atau jangan-jangan Allahnya tidak ada. Lebih parah berarti. Kenapa bisa sampai dalam hatinya itu tidak merasa Allah sedang melihati dia? Kenapa sampai di saat dia tadi meninggalkan sembahyang dia merasa Allah tidak mengawasi dia? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Itu namanya dia mahjub. Hatinya itu tertutup dari bisa menyaksikan keberadaan Allah tuh. Dari bisa menyaksikan Allah melihatnya. Dari bisa menyaksikan Allah mengawasinya. Hatinya tertutup. Apa yang menutupnya? Yang menutupnya adalah penyakit-penyakit hatinya. Mulai daripada sifat sombong yang bersemayam di hati. Mulai daripada ujub, iri, dengki, dendam, riya, ghadab. Nah, semua itu supaya hati itu terus bisa merasakan keberadaan Allah. Supaya hati itu bisa merasakan Allah tuh melihati terus, mengawasi terus, memandang terus. Itulah tadi harus melakukan perjalanan yang disebut suluk dalam rangka menyingkap hijab itu tadi. Kalau tidak disingkap, tidak mau melakukan perjalanan suluk tadi, berarti dia akan terus-menerus ketutupan. Makanya diambil salah satunya ialah untuk mengikuti thariqah. Banyak berzikir supaya hijab nih, karena kan zikir itu kan panas bawaannya, apalagi kalau di situ ada lafaz Allahnya. Nah, dia membakar semua penyakit-penyakit yang ada di hati itu tadi. Makanya kondisi hati jadi bening. Kenapa? Karena kotoran-kotoran hati itu terbakar sama dzikir itu tadi. Nah, adapun thariqahnya itu bebas. Yang mu'tabar seingat saya lebih daripada 50. Makanya ada thariqah Qadiriyah Naqsyabandi. Kebanyakan kita orang Tungkal pengikut thariqah itu, tapi ada juga mungkin yang mengikut thariqah lain. Seperti mungkin pengikut thariqah Syadziliyah, pengikut thariqah Samaniyah, pengikut thariqah Alawiyah dan lain sebagainya. Itu semua bergantung mursyidnya. Semuanya bagus. Tergantung rasuk-rasukan kita aja. Kira-kira begitu. Sama kayak obat. Obat sakit kepala itu banyak. Tetapi masih ada yang rasuk. Sebagaimana sampo. Karena di sini tidak semua sakit kepala. Tapi kalau bersampo, insya Allah semuanya bersampo. Walaupun tidak mesti tiap hari. Nah, kalau mulai tipe salam ini mungkin seminggu sekali bersamponya misal. Tapi ada samponya. Saya pun ada samponya. Dan pernah kan coba berganti-ganti sampo? Nah, pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kira-kira begitu. Jadi kalau untuk yang orang di sini, dia cocoknya ke Qadiriyah Naqsyabandi, berarti itulah mungkin. Kira-kira begitu. Kalau di Kalimantan, kebanyakan Samaniyah. Oke? Ya, kira-kira begitulah. Jadi bagus semuanya. Sebagai imam majelisnya, antuna ini kan hobi bermain ke majelis ini. Kalau dia rasuk semua. Bukannya buruk majelis, bagus. Tapi ada nanti rasa rasuk di hati itu ada. Ya, oh ini aku cocok ke majelis ini. Kenapa? Cowoknya gagah-gagah misalnya. Nah, aku asal terpasang katanya kumis bangsalam untuk payah lah bilang kan. 7 hari 7 malam aku udah bisa bisa. Ya saya. Senyum bangsalam ini payah lah bilang kan. Kira-kira atau seperti itu. Ya ada rasuk-rasukannya. Apa teman Bang Amin kira-kira? Masya Allah. Dengan sifat kelembutannya gitu kan. Bang Amin ini di jam makan nasi kan. Masya Allah. Kira-kira begitu. Kita bisa juga nanti dipaksa-paksakan. Nah, kemana kita agak rasuk? Mantapkan. Bismillah. Kira-kira begitu. Cukup. Pak Bini, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ada ya. Ya, karena tidak ada kita cukupkan. Betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Tolong kasih kode tadi.